Assalamualaikum, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Hari ini yang akan kita pelajari adalah metode untuk penyusutan aset tetap. Di sini kita menggunakan metode unit of activity atau unit aktivitas. Nah, yang video saya yang lalu sudah membahas tentang metode penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, sekarang kita ganti dengan metode unit aktivitas. Berbeda dengan metode garis lurus, ya, di mana metode garis lurus itu menggunakan tahun, ya, menggunakan tahun sebagai dasar penyusutannya. Tetapi kalau di metode unit of activity ini menggunakan berapa aktivitas selama setahun. Ya, kalau kita penyusutannya setahun, berarti berapa aktivitas yang dilakukan selama setahun itu. Nah, sedangkan yang ini, ya, ini adalah umur ekonomisnya. Jadi contohnya misalnya saya membeli mesin. Mesin itu saya beli dengan harga perolehan 13 juta. Harga perolehan, ingat, harga perolehan adalah harga untuk memperoleh mesin itu. Ya, misalnya mesinnya harganya 12 juta, tetapi ada biaya pemasangan, ada biaya pengiriman, dan lain-lain. Yang totalnya sampai mesin itu siap digunakan itu senilai 13 juta, maka dinilai sebagai harga perolehannya. Nah, sekarang jumlah ini mesin pada kas 13 juta. Yang menjadi dasar adalah mesin 13 juta yang kita beli ini, itu umur ekonomisnya, dia akan bisa berproduksi secara ekonomis, ya, sebelum dia rusak-rusak, sebelum kita memerlukan perbaikan yang banyak, itu berapa unit produksinya. Dia akan mulai rusak setelah memproduksi berapa unit. Beda dengan tahun. Kalau umur ekonomis di sini, dia akan mulai aus, mulai perlu perbaikan setelah dipakai 5 tahun. Nah, itu dasarnya tahun. Tetapi kalau umur ekonomis dengan useful life yang dengan menggunakan di sini produksinya, maka dia akan mulai usang apabila dia sudah menghasilkan berapa banyak produk. Ya, contohnya mesin tadi. Berapa banyak unit yang dihasilkan, berapa banyak aktivitasnya. Dasarnya tidak tahun. Ya. Nah, di sini mesin ini umur ekonomisnya itu sampai 1 juta ton. Dia akan habis masa ekonomisnya setelah dia memproduksi 1 juta ton. Setelah itu dia sudah memerlukan perbaikan, sudah mulai aus, ya, sudah tidak lagi ekonomis. Ya, di sini dikatakan useful life tadi. Nah, jadi dia ini produksinya 1 juta ton. Akan produksi 1 juta ton pada umur ekonomis. Nah, sekarang berapa penyusutan per tahunnya? Caranya, mesin ini kita hitung berapa penyusutannya. Ya, caranya harga perolehan mesin atau cost-nya ini, ya, dikurangi nilai residu atau nilai sisa, ya. Harga perolehan, jadi harga perolehan mesin dikurangi nilai sisa dibagi, dibagi umur ekonomis dalam ton, dalam produksi, ya, sehingga umur ekonomis tetapi di sini dalam unit aktivitas. Sehingga kalau kita hitung di sini 13 juta dikurangi 1 juta dibagi 1 juta ton. Maka hasilnya adalah 13 juta dikurangi 1 juta, 12 juta adalah 12. Dia akan menyusut 12 per ton. 12 rupiah per tonnya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah
berapa penyusutan di tahun yang bersangkutan. Ya. Misalnya ini dibeli mesin. Tanggal 2 Januari dibeli mesin. Tanggal 2 Januari dibeli mesin 13 juta tunai. Penyusutannya Rp12 per ton. Jadi dia menghasilkan berapa? Misalnya di tahun pertama. Di tahun pertama dia menghasilkan misalnya di tahun pertama produksinya adalah 500.000 ton. Nah, ini produksi di tahun pertama. Karena produksinya 500.000 ton, maka penyusutannya adalah 500.000 ton kali tarif. Tarifnya adalah 12. Ya. Maka di sini penyusutannya adalah 6 juta. Sehingga jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi mesin adalah 6 juta. Nah, 6 juta ini akan masuk untuk bebannya masuk di laporan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan masuk di laporan posisi keuangan di sini. Akumulasi penyusutan mesin 6 juta. Misalnya di tahun kedua. Di tahun kedua dia produksinya sedikit 200.000. Ya, di tahun kedua 200.000 ton. Maka penyusutannya adalah 200.000 kali 12. 2.400.000. Sehingga akumulasi penyusutannya nanti menjadi 6 juta tambah 2.400.000 untuk di tahun kedua. Jadi jurnalnya untuk tahun kedua adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 2.400.000. Demikian seterusnya sampai dia mencapai 1 juta, umur ekonomisnya 1 juta ton. Setelah itu kita tidak susutkan karena dia sudah melampaui, umur ekonomisnya sudah habis. Ya, jadi ini perbedaan untuk metode unit of activity dengan metode straight line atau garis lurus. Nah, bagaimana bila mesin itu dibeli tidak tanggal 1 Januari, dia dibelinya misalnya sudah akhir tahun, misalnya dia dibeli tanggal 2 November. Nah, ini tidak ada masalah, kita tidak perlu menghitung ini berapa bulan, karena kalau dibeli November berarti November sampai Desember itu dia produksinya berapa. Ya, langsung saja misalnya seperti ini contohnya di tahun pertama, karena dia hanya beberapa bulan di tahun pertama, maka produksinya misalnya hanya 10.000 unit. Nah, berarti penyusutannya berapa? 10.000 kali 12. Berarti penyusutannya adalah 120.000. Maka di sini tahun pertama jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 120.000. Jadi dia tidak tergantung tahun, tergantung produksinya berapa. Kalau tahun kedua, nah ini sudah setahun penuh, dia produksinya 400.000 ton ya. Nah, maka penyusutannya 400.000 kali 12. 4.800.000. Ya. Jumlahnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 4.800.000 untuk tahun kedua. Sehingga akumulasi atau total penyusutannya adalah, misalnya ini kita buat ini, maka adalah 4.800.000 tambah 120.000. Ya. Nah, ini demikian untuk metode penyusutan ya, dengan metode unit of activities atau metode unit aktivitas. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dengan metode yang lain ya untuk di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.